الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ikhwani jamaah salat subuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan buat antum semua pada hari ini. Ayat ke-18 dari surat Al-Fatah. Surat ke-48. Surah Al-Fatah ini Allah bercerita tentang kemenangan yang sesungguhnya diraih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah sudah ridha kepada orang-orang mukmin
ketika mereka berbaiat, berjanji setia di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maka Allah pun menurunkan as-sakinah, ketenangan atas mereka dan menjanjikan mereka, memberikan mereka kemenangan yang dekat. Ada banyak pelajaran dari apa yang terkandung di ayat ini dan latar belakang sebab turunnya ayat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu, itu beliau dapat masuk ke Masjidil Haram bersama para sahabat melaksanakan umrah. Belum ada sebagian yang memendekkan rambutnya, tapi sebagian besar itu cukur habis botak rambut mereka dan masuk dengan selamat, dengan keamanan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini kepada para sahabat, mereka semua antusias. Sehingga pada tahun 6 Hijriah, itu setelah terjadi kemenangan besar kaum muslimin di perang Ahzab, di mana orang Quraisy mencoba membangun koalisi dengan banyak kabilah-kabilah di sekitar Madinah, termasuk orang Yahudi ikut berkhianat di situ, orang-orang munafik juga bermain di situ. Suasana sangat mencekam, tapi kemudian kaum muslimin dapat memenangkan pertempuran itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Quraisy memang sudah mulai putus asa bahwa mereka tidak bisa untuk menghadapi lagi head to head dengan pasukan kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin ini pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah tahun ke-6 itu sebenarnya sudah merupakan satu kemenangan politik. Cuma orang Quraisy tidak mau langsung menerima kaum muslimin karena itu akan menjatuhkan harga diri mereka. Ketika ada penolakan, Nabi mendengar ada penolakan dari mereka, Nabi tidak langsung masuk Makkah karena Nabi ingin masuk dalam keadaan damai. Nabi berhenti dulu bersama para sahabat yaitu dia dan mengutus seorang sahabat untuk nego ke Makkah. Kami cuma minta semalam saja. Umrah kan cuma beberapa jam. Umrah itu sebentar sekali. Antum ambil miqat, ya kan? Nabi ngambil miqatnya di Bir Ali, di dekat Madinah. Lalu kemudian pakai ihram, dalam keadaan ihram ketika itu. Nyampe Makkah, antum tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Paling cuma 4 jam kalau padat. Kalau zaman dulu paling berapa? 1 jam atau 2 jam. Setelah itu mereka istirahat di Mekah semalam, mereka langsung pulang. Tapi siapa yang mau diutus? Suasana mencekam ketika itu. Yang paling banyak keluarganya di Mekah adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah kan memang terakhir masuk Islam. Sehingga akhirnya Nabi mengutus menantunya Utsman bin Affan yang masuk Mekah. Utsman kemudian masuk ke Mekah. Tapi memang nego di Mekah itu alot sekali. Orang-orang Quraisy ingin mengumpulkan lebih banyak tokoh-tokoh, minta pandangan mereka karena ini akan menjadi kekalahan diplomatik, kekalahan politik bagi Quraisy. Karena Utsman ini lama di Mekah, beredar rumor bahwa Utsman itu dibunuh. Wah, itu Nabi dan para sahabat itu luar biasa suasana ketika itu, suasana batin yang mencekam itu. Ini juga menantu beliau. Rasulullah sayang sekali dengan Utsman itu. Dan Rasulullah berkata, kalau aku punya anak perempuan lagi, ya setelah kematian Ummu Kulsum, Ruqayyah meninggal dunia pada saat Badar, Utsman kan gak ikut perang Badar karena menjaga Ruqayyah. Kemudian beberapa tahun ketiganya atau tahun keempat lupa saya, anak Nabi yang lain, yaitu istri Utsman, yaitu Ummu Kulsum, juga meninggal dunia. Kata Nabi, kalau aku masih punya anak gadis, anak yang belum menikah, aku akan nikahkan dengan Utsman. Orang bapak itu kalau mencari menantu, cari yang terbaik. Ya, di tengah keutamaan sahabat-sahabat yang lain, tapi Utsman lah yang dipilih Nabi untuk jadi menantu. Kalau ada satu lagi, aku kasih Utsman juga. Sehingga Nabi mengumpulkan para sahabat, memikirkan kemungkinan terburuk
Kalau benar Utsman ini dibunuh, kita akan menebus darah Utsman. Maka perlu ada komitmen yang kuat dari para sahabat. Sahabat kemudian berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meletakkan satu tangannya untuk diletakkan sahabat mulai berjanji setia. Pertama tangan sahabat adalah tangan Abu Sinan bin Abdullah. Dia meletakkan tangannya, lalu sahabat meletakkan tangannya, meletakkan di atas tangan Nabi semua. Ini disebut Allah yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama seluruh jamaah. Kalau kita tidak berpecah belah, Allah insya Allah bersama kita. Terakhir, Nabi meletakkan tangannya yang satu lagi sambil berkata, "Hadihi yadu Utsman," kata Nabi. Ini mewakili tangan Utsman, kata Nabi. Adanya perjanjian setia ini, janji setia ini karena Utsman, ya kan? Karena Utsman ghaib, karena Utsman di Mekah dan dikabarkan dibunuh. Tapi karena fadilah keutamaan berbaiat pada waktu itu besar sekali, Nabi tidak mau Utsman bin Affan luput di situ. Maka Nabi mewakili juga Utsman di situ. Berarti pelajaran penting mana bagi kita. Kalau kita biasa bersama dalam perjuangan, tiba-tiba ada satu momentum saudara kita tidak ikut hadir di situ, Anda bisa mewakili dia adalah kita. Misal, Pak Haji lagi bikin fundraising untuk pembangunan apa gitu, renovasi rumah di satu masjid. Ada teman antum yang antum tahu ya, dia kalau ada pasti dia nyumbang. Jadi Anda selain menyumbang untuk diri Anda akan bilang, ini dari Pak Fulan. Dia juga nyumbang. Karena dia tidak ada. Tapi Anda yakin kalau dia ada, dia di situ. Itu bagaimana cara kita menjaga persahabatan. Bagaimana kita menjaga persaudaraan dan jangan sampai saudara kita luput dari kebaikan. Jadi kata-kata Nabi Hadi yadu Utsman itu luar biasa. Dan memang tangan Utsman itu tangan yang paling barokah. Sewaktu beliau di akhir masa hidupnya, itu kan rumah Utsman dikepung. Para pemberontak itu datang sekitar 800 orang, 600 orang dari Mesir, 600 orang dari Basrah, 600 orang dari Kufah. Mereka mengepung rumah Utsman itu dijaga sampai sebulan lebih. Utsman itu tidak boleh keluar dan diputus aksesnya keluar. Jadi Utsman bin Affan pada sebulan terakhir, lebih 40 hari terakhir dalam hidupnya itu, dia itu tidak boleh sholat di Masjid Nabawi. Padahal perluasan Masjid Nabawi itu dari kantong Utsman. Insyaallah. Utsman juga tidak boleh dikirim air. Memang disuruh mati pelan-pelan di rumahnya. Tetangga-tetangganya itu ketika malam hari, ya itu melempar bungkusan air dari kulit. Disitulah Utsman bertahan. Juga beberapa makanan sederhana. Pernah ketahuan salah seorang istri Nabi SAW membuat tempat air itu jadi tempat duduk keledainya biar tidak ketahuan. Dia masih keluarga Utsman ini, anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah. Jadi itu dibuat seolah-olah tempat duduk. Tapi para pemberontak dijaga rumah Utsman melihat kok lebih tinggi dari biasa. Ketika ditepukin airnya tempat duduk itu, mereka lihat air. Itu himarnya yang membawa istri Nabi ini ditampar mukanya sampai istri Nabi itu jatuh. Coba bayangkan pemberontakan pada waktu itu tidak terasa malu mereka. Padahal Utsman lah yang membeli sumur rumah milik Yahudi. Bayar Utsman pertama itu 8.000 dirham. Lalu kemudian separuhnya lagi ditebus dengan 12.000 dirham. 20.000 dirham dikasih Umar untuk memberi minum orang-orang Madinah. Tapi di akhir hayatnya dia ditahan, tidak bisa mendapatkan air. Fitnah. Hingga akhirnya para pemberontak ini merasa waktu mereka sempit. Sebelum datang bala bantuan pasukan dari Syam, mereka takut itu. Karena tentara dari Syam yaitu Bani Umayyah, gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, itu mereka masih takut. Gitu. Akhirnya mereka merasa masuk ke rumah Utsman. Ketika mereka masuk itu,
pertama kali ya, itu sebelumnya istri Utsman, Nailah. Utsman saat itu menikah lagi dengan Nailah. Itu berkata kepada Utsman, apa aku buka saja jilbab biar mereka malu? Ya, karena penghinaan bagi laki-laki di tanah Arab itu kalau perempuan buka auratnya. Di Mesir itu kalau orang ribut perempuan sama laki-laki itu, mereka buka bajunya ya, itu sampai malu, kalau itu aib sekali ya. Gitu. Kalau itu melotot gitu, kalau Mesir ya, malu ya. Itu penghinaan banget. Jadi kata Nailah, apa aku buka saja hijab biar mereka malu tidak masuk. Apa kata Utsman bin Affan? Kamu punya 100 nyawa dan itu melayang, ya itu terbunuh lebih baik daripada sehelai rambutku dilihat yang bukan mahram. Itu laki-laki jaga iffah kehormatan keluarga, tidak dayus. Sebab seseorang yang membiarkan anak gadisnya, istrinya bergaul bebas, kemudian tampil di media sosial saja, dayus. Tidak ada rasa cemburu di dalam hati. Dan kalau sudah lebih baik kamu mati, punya 100 nyawa mati itu lebih baik daripada sekali yang dilihat oleh kamu. Itu ketika para pemberontak masuk, Nailah itu memegang kanan Utsman. Seorang tua sudah 90 tahun Utsman, ada 80 tahun. Biar orang-orang tidak mendekat kepada Utsman. Tapi pemberontak itu memotong jari-jari Nailah biar dia melepaskan itu. Subhanallah. Terpotong jari Nailah. Itulah yang dibawa bersama juga Utsman bin Affan ke mimbar masjid utama Bani Umayyah yang ada di Syam. Makanya suasana batin seperti itulah yang membawa Muawiyah bin Abi Sufyan yang ditunjuk oleh keluarganya menjadi wali dam. Wali dam itu berarti perwakilan resmi yang menuntut pembunuhan keluarga mereka. Itu membuat dia menekan Ali untuk buat kebijakan menyelesaikan persoalan pembunuhan Utsman. Pada sisi ini kita memahami, karena Muawiyah memang tidak berontak untuk dapat kekuasaan dari Ali, tidak. Dia cuma menggunakan pengaruhnya untuk push Ali agar prioritas 100 hari pertama itu menangkap semua pembunuh. Nah, itu sebenarnya masalahnya awal. Karena memang dibawa ke Muawiyah itu jari-jari Nailah beserta darah Utsman yang dibawa Utsman itu saudara. Ketika mereka dapat melepaskan Nailah dari Utsman itu, salah seorang dari mereka menebaskan pedangnya kepada Utsman. Utsman pertamanya menangkis dengan tangan, sudah tua. Tapi tangan Utsman diputus. Apa kata Utsman? Hadhihi awwalu yadin katabatil mufassal. Itulah tangan pertama yang mencatat ayat-ayat Allah, yang menulis Al-Quran. Surah-surah yang mulai surah panjang Al-Baqarah, ayat-ayat tangan yang kamu putus. Biar mereka malu. Sebab orang kalau masih punya malu, masih punya iman di dalam dirinya. Tapi mereka tidak ada. Sehingga kemudian orang memukul dengan besi di kepala Utsman. Dia sedang baca Quran ketika itu. Darah menetes pertama dari Utsman itu pada ayat yang sedang dia baca di surat Al-Baqarah, fasayakfikakum. Maka Allah yang akan membalas, jadi mewakili membalas mereka. Semua yang terlibat membunuh Utsman ini memang meninggal dengan cara membalaskan data balasan itu. Jadi ini tangan Utsman yang diwakili oleh Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan ayat yang tadi saya bacakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah sungguh ridha kepada orang mukmin. Saudaraku, kita berharap ridha Allah itu berarti kita tahu jauharil hayah, permata kehidupan. Setiap orang ini perhatikan, ini renungan kita bersama. Setiap orang itu punya tujuan-tujuan dan ambisi dalam hidup. Tapi ingat, manusia itu seseorang yang suka keabadian. Nabi Adam terpengaruh oleh iblis makan buah khuldi. Kenapa? Karena dijanjikan akan kekal di surga kalau dia makan buah itu. Manusia suka itu. Maka kalau seseorang menjadikan ridho Allah sebagai tujuannya, ridho Allah itu abadi. Itu baru dia mendapat ketenangan. Makanya fa'anzala sakinah, Allah turunkan ketenangan hati.
Kalau bukan ridho Allah yang kamu cari, nggak bakal kamu memperoleh sakinah. Nantikan. Kita punya banyak tujuan dalam hidup. Kalau tujuanmu adalah hal-hal yang tidak abadi, arti yang tidak abadi itu apa, Bapak? Ini gampangnya biar kita paham. Segala sesuatu yang dihentikan oleh kematian berarti dia tidak abadi. Anda berambisi misalnya akan mengakuisisi Silicon Valley yang di mana SF ya, San Francisco. Dan Anda punya uang segitu. Sebanyak itu misalnya Anda punya uang, ya Anda bisa ambil alih itu semua. Kalau Anda mati, selesai ya itu. Selesai. Berarti itu tidak abadi. Anda ingin jadi apa? Presiden negara yang paling berkuasa. Kalau Anda mati, masih presiden tidak Anda? Tidak, dihentikan oleh kematian. Pokoknya seluruh ambisi. Anda berharap apa? Pujian manusia. Anda berharap pengakuan manusia. Anda berharap kedudukan sosial di tengah manusia. Kalau itu dapat dihentikan oleh kematian, maka jiwamu akan lebih. Pokoknya segala sesuatu yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka yang kita lakukan akan lebih. Apa itu? Tapi kalau untuk akhirat itu nggak mungkin lebih. Kenapa kita baca Quran terus setiap pagi? Gak ada rasa bosan, ada rasa bosan pada coba, kenapa? Karena itu akhirat. Tapi kalau kita melakukan untuk dapat pujian manusia, akan lebih. Jadi kalau menjadikan ridha Allah, maka radhiyallah, baru Allah turunkan sakinah, ketenangan di dalam diri. Kenapa? Karena ridha Allah akan abadi. Jadi tujuan utama manusia dan tidak akan berakhir karena dia sampai ke akhirat dalam insyaallah. Barakallahu fikum. Sudah ngomong apa?